てを奪った女、俺が地獄を味わった元凶、復讐の標的。 Hai para wibu, masih bersama saya. Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang pemuda yang melakukan pergenjotan sana-sini untuk membalaskan dendam, yang berjudul Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi. Daripada kalian bengong gak jelas gibah sana-sini, mending dengerin cerita ini. Yuk cus, langsung saja. Kisah berawal dari seorang pahlawan penyembuh yang bernama Kearu yang nantinya akan merubah namanya menjadi Kearga. Kearu berniat mengembalikan keadaan dunia seperti semula setelah bertarung melawan Raja Iblis dan mendapatkan batu bertuah. Semua itu dilakukan Kearu agar dapat mengulang kehidupan dan membalas dendam kepada ketiga pahlawan yang selalu membuat Kearu menderita. Karena Kearu adalah pahlawan penyembuh, menurut mereka, Kearu hanyalah seorang penyembuh dan tak bisa melakukan apa-apa selain menyembuhkan. Padahal selama ini, Kearu hanya menyembunyikan kemampuannya itu. Kemampuan itu dapat menyerap pengalaman dan kemampuan orang lain yang menyentuhnya ataupun yang Kearu sentuh. Sehingga, Kearu dapat mengalahkan Raja Iblis yang sebelumnya tidak bisa dikalahkan oleh anggota lainnya. Kearu sadar, dari kesalahan itulah Kearu mendapatkan kehidupan yang sengsara. Kearu dianggap hanya bisa menyembuhkan dan dimanfaatkan oleh putri kerajaan. Dia disiksa, dilecehkan, dinodai, dan dibuat kecanduan obat agar menurut kepada sang putri. Dari situlah Kearu menaruh dendam kepada orang-orang yang menyakitinya. Setelah keadaan dunia kembali seperti semula, Kearu terbangun dari mimpi yang setiap hari mengganggunya. Kearu yang belum menjadi pahlawan diasuh oleh Mbak Ana yang selama ini mengasuhnya. Sampai akhirnya Kearu terpilih menjadi pahlawan. Mimpi itu tidak lain adalah ingatan Kearu sendiri yang meminta Kearu menjadi kuat dan mengambil mata spirit di sebuah danau yang dijaga oleh roh setengah bugil. Mata spirit adalah mata yang bisa melihat segalanya, termasuk ingatan Kearu. Setelah ingatan yang mengerikan yang dilihat Kearu, Kearu mulai menyiapkan segalanya sebelum dipanggil ke kerajaan dan menjadi pahlawan. Hari di mana pembalasan pun tiba. Setelah dijemput oleh Putih Flear, Kearu pun dibawa ke kerajaan. Dia mulai menyerap segala pengalaman dan kemampuan orang-orang, termasuk pendekar pedang yang bernama Kureha. Karena sebelumnya sudah menyiapkan segalanya, Kearu mulai berakting. Dia rela mendapatkan siksaan kembali demi menunggu momen yang tepat sambil menyerap kemampuan orang-orang yang menyiksanya. Pada malam hari, Kearu pun melancarkan aksinya untuk membalas dendam. Karena Kearu merasa sudah sakti mandraguna, dia segera menuju target utamanya yaitu Putri Flear. Dengan kesaktian yang mandraguna, dia mampu melakukan apapun dengan satu kata. Kearu pun menyamar menjadi salah satu petinggi di kerajaan dan ingin berbicara kepada Flear di kamarnya, yang dijaga oleh dua pengawal wanita yang mendampingi Flear. Tanpa basa-basi dan banyak bacot seperti kalian yang mau minjem uang, Kearu langsung menghabisi kedua pengawal wanita itu. Betapa kagetnya Flear, ternyata itu adalah Kearu. Kearu mulai menyiksa Flear, mematahkan jarinya satu persatu, disembuhkan dan dipatahkan lagi. Tak lupa Kearu pun memperbesar anunya dan menampakkan ke wajah Flear. Kearu sangat puas menyiksa Flear, mengancam Flear, dan di saat itu Kearu membuat kematian palsu kepada Flear, merubah wajah, menghilangkan ingatan, dan menanamkan ingatan palsu kepada Flear, yang kini menjadi Freya. Kearu juga mengubah dirinya menjadi Kearga, dan Kearga menjadi buronan paling dicari di kerajaan. Keesokan harinya, Kearga dan Freya melakukan perjalanan untuk mencari Blade, sang pahlawan pedang, yang merupakan target balas dendam Kearga selanjutnya. Karena kesaktian Kearga, Kearga juga dengan mudahnya untuk mendapatkan uang. Hari ini dia berniat untuk membeli budak semi manusia yang bisa bertarung untuk membantunya dan melayani nafsu Kearga. Dia adalah Setsuna, manusia setengah serigala, yang kini resmi menjadi budak Kearga. Di perjalanan berikutnya, Kearga dan kedua budaknya diserang oleh Kureha, sang kesatria pedang. Alasan Kureha menyerang Kearga adalah kecurigaannya terhadap Kearga yang kini telah menjadi buronan yang paling dicari di kerajaan.
Adu bacok-membacok pun terjadi dan Kureha pun mengalami kekalahan. Setelah kekalahan Kureha, Freya menjelaskan bahwa Kjaerga tidak membunuh sang putri, tapi malah menyelamatkannya dari kejahatan yang dilakukan oleh kerajaan. Akhirnya Kureha pun memihak Kjaerga dan mulai 私に menyukai 償いをさ Kjaerga. せてほしいの。 Karena perbuatan Kjaerga, salah satu petinggi kerajaan pun berniat untuk melampiaskan kekesalannya kepada penduduk desa tempat di mana Kjaerga berasal. Mbak Anna, yang merupakan pengasuh Kjaerga pun menjadi korban penyiksaan dan diperkosa di depan warga. Kjaerga marah dan berniat untuk menyelamatkan Mbak Anna. Tapi sayang, di sini ternyata Mbak Anna sudah meninggal. Masalah baru pun datang setelah Kjaerga mendapatkan informasi bahwa putri kedua kerajaan yang bernama Norn telah tiba. Norn terkenal licik, lebih licik dari Freya sang kakak. Kjaerga pun pikir-pikir untuk menghadapinya, namun Norn masih belum menjadikan target balas dendam Kjaerga. Akhirnya Kjaerga pun bertemu dengan Ifris, calon raja iblis yang pernah dilawan Kjaerga di kehidupan sebelumnya, yang pada saat itu sudah menjadi raja iblis. Ifris merupakan suku sayap hitam yang diburu untuk dilenyapkan, yang diperintahkan langsung oleh raja iblis yang sekarang. Tapi Kjaerga lebih memilih untuk melindunginya. やはりこの子は面白いことになりそうだな。 If pun mengikuti Kjaerga. Setelah bangun dari tidurnya, If dikagetkan dengan aktivitas Kjaerga yang sedang bergenjot ria bersama Setsuna dan Freya. Kjaerga pun menjelaskan bahwa yang mereka lakukan hanyalah sebuah hiburan yang selalu mereka lakukan dimanapun. Kjaerga meminta If untuk lebih terbiasa dan berharap If mau bergabung dengan Freya dan Setsuna. Tetapi If masih menolak dengan tampang malu-malu tapi tetap sange. Di scene selanjutnya, Kjaerga pun bertemu dengan target keduanya, yaitu pahlawan pedang yang bernama Blade. Blade adalah seorang wanita penyuka sama jenis atau lesbong. Tak heran Kjaerga selalu mendapatkan siksaan karena kecemburuannya terhadap Putri Flare, karena Blade sangat terobsesi kepada Flare dan para wanita cantik lainnya. Untuk memancing Blade, Kjaerga menyamar sebagai wanita cantik agar bisa menarik perhatian Blade. Penyamaran Kjaerga pun berhasil dengan akhir diculiknya Kjaerga dan kini sedang berada di dalam kamar Blade. Kjaerga diikat di ranjang. Dengan tampang sangenya, Blade pun melakukan pelecehan terhadap Kjaerga yang dia pikir dia adalah perempuan. Namun Blade terkejut karena telah memegang batang pohon yang berada di sela-sela selangkangan Kjaerga. Seperti mabuk ciu, Blade pun muntah-muntah setelah memegang batang Kjaerga. Lalu Kjaerga membuat pingsan si Blade. Blade pun mendapatkan siksaan dari Kjaerga, hingga sampai akhirnya Blade pun tewas. Kjaerga sangat senang karena mendapatkan kekuatan baru setelah menyerap kemampuan Blade dan merampas pedang Ragnarok yang kini telah menyatu dengan dirinya. Di scene berikutnya, Norn pun mulai bergerak. Norn menggerakkan semua pasukan untuk membantai siapa saja yang menentangnya, manusia maupun ras iblis. Kjaerga tidak tinggal diam. Kjaerga yang awalnya tidak menaruh dendam kepada Norn, Kjaerga pun akhirnya murka dan membuat Norn menjadi salah satu target balas dendamnya. Karena sahabat Kjaerga tewas dalam pembantaian tersebut. Terlagi dialah dalang penyerangan desa yang membuat Mbak Anna tewas. Kjaerga langsung capcus menuju tempat Norn berada, yang ternyata Norn didampingi oleh pahlawan mata elang. Kjaerga bertarung seperti orang yang tidak niat, karena saking saktinya, dia memenangkan pertarungan dengan mudah, dan membawa Norn bertemu Freya, Setsuna, dan Eve. Seperti korban Kjaerga pada umumnya, Norn pun juga mendapatkan siksaan. Dilecehkan oleh Kjaerga, Kjaerga juga menghilangkan ingatan Norn, merubah namanya menjadi Ellen, dan menanamkan ingatan palsu kepadanya. Pada saat yang sama, Kureha datang. クレハはどうしてここに？ ケアルガが心配だったから。でも、無駄。 Di scene terakhir, sebagai tanda berakhirnya cerita ini, target ketiga Kjaerga pun terlihat. Karena perbuatan Kjaerga, nama keluarga kerajaan Georal pun jatuh, karena kedua putri kerajaan menghilang. Raja mengutus pahlawan Bullet untuk membunuh Kjaerga, tetapi itu adalah sebuah taktik Kjaerga untuk memancing Bullet.
Nah, itulah akhir dari kisah perjalanan Kearu untuk season pertamanya. Untuk season keduanya belum ada kabar yang pasti dari mangaka ataupun studio yang menggarapnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.